Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kali ini saya akan membuat sebuah konten yang mana ini atas permintaan daripada teman-teman ya tentang bagaimana cara menginapkan burung walet pada sebuah RBW baru yang efektif. Nah, kira-kira seperti itu ya pertanyaannya. Dan dia meminta untuk dibuatkan sebuah video. Baik. Dan di sini saya akan menjelaskan secara detail ya apa-apa yang harus dilakukan ketika kita mau mengaktifkan sebuah rumah walet ya. Oke, namun sebelumnya saya mohon kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe ya, mungkin di sini ya. Tekan tanda subscribe-nya ya. Sudah tentu dengan mensubscribe channel ini tentu akan mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload sebuah video, dan sudah tentu tidak terketinggalan informasi. Baik sahabat uleter, terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi begini sahabat uleter, ada beberapa hal yang kita harus lakukan ketika kita mau mengaktifkan sebuah burung walet ya. Ini harus dicatat. Yang pertama adalah tentu harus menjalankan SOP. SOP itu adalah standar operasional prosedur ya. Apakah ada SOP pada sebuah burung walet? Tentu ada. SOP artinya ada aturan-aturan yang kita harus jalankan yang disukai burung walet. Ketika kita tidak standar ya, tidak menjalankan itu, tentu ya perkembangan RBW kita kedepannya pasti mengalami hambatan. Yang pertama adalah dari segi tata ruang ya, tata ruang. Kenapa tata ruang? Karena ini sangat penting ya, terkait dengan akses utama yaitu LMB, terus ke dalam void juga ya, terus LAR. Nah itu namanya akses. Jadi tempatkanlah akses itu pada posisi-posisi yang memang yang efektif, seperti halnya LMB arahnya harus kemana ya. Jadi tidak harus LMB itu harus mengarah di satu tempat, karena burung walet itu kan bisa datang di mana-mana saja ya, seperti itu. Terus penempatan void, jangan sampai menempatkan void itu di area-area yang susah dilihat oleh burung walet, terutama yang menggunakan void zigzag ya. Tapi kalau yang menggunakan pelong, roving room, terus sampai ke bawah kolam itu saya kira tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu yang menggunakan sistem zigzag ya. Terus yang kedua, aspek kenyamanan burung walet itu ya, yaitu bagaimana kita menciptakan suasana di dalam gedung walet itu, suasana yang sama dengan habitatnya ya, yaitu di gua ya. Jadi sudah tentu kalau burung walet merasa nyaman, merasa berada di habitatnya, tentu burung walet itu suka ya. Itu aspek kenyamanannya ya. Pencahayaannya juga harus tepat. Pencahayaannya yang bagaimana? Tentu yang remang-remang ya, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap ya. Terus kelembaban, nah ya, temperatur dan kelembaban ini sangat penting juga. Temperatur itu adalah kondisi udara dalam ruangan ya, dan temperatur yang disukai burung walet adalah di kisaran 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Untuk kelembapannya di kisaran 80% sampai dengan 95% ya. Jadi itu harus sinkron ya, antara temperatur dengan kelembaban, seperti itu ya. Terus apalagi ya, tentu kebersihan ya, karena kebersihan juga merupakan terpenting juga ya, hal terpenting dalam sebuah burung walet, seperti halnya dengan sirip ya. Siripnya harus bersih, steril dari hama, terus steril dari jamur ya, bakteri. Itu penting, karena burung walet itu tidak suka kalau misalnya di sirip itu ada kotoran, begitu juga ada bakteri, jamur ya, itu ya saya kira tidak suka dia. Jadi itu harus disterilkan semua. Nah setelah itu baru kita yang terakhir ya, itu lakukan pemberian aromatik, parfum misalnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesan bahwa ruangan ini adalah habitat burung walet ya, kurang lebih dengan habitat aslinya ya, di alam liar sana, luar. Seperti itu ya. Jadi masih banyak lagi sebenarnya yang hal-hal kecil yang sering displaykan oleh teman-teman ya. Terus penempatan
kolam dalam gedung itu harus tepat. Jadi yang paling wajib itu adalah menempatkan kolam di bawah roofing room atau ruang putar. Terus diikuti dengan penempatan baskom di area-area dinding di dalam gedung itu, mulai dari lantai 1 sampai lantai atas berapapun lantainya ya. Tapi kalau yang paling penting adalah bagian lantai 2 ke atas. Kalau lantai bawah itu saya kira tidak terlalu penting untuk pemakaian baskom ya, karena di bawah sudah tentu sudah stabil ya, pada umumnya sudah 26 derajat Celcius, apalagi yang RBW Jumbo yang berlantai di atas daripada 2 lantai pasti stabil ya. Nah, itulah beberapa hal yang saya sampaikan tadi adalah sangat penting ketika teman-teman mau mengaktifkan seburung walet ya. Tentu pemula memang banyak yang kurang paham itu, dan ini sangat penting. Dan sekali lagi usahakan kita mengaktifkan seburung walet itu artinya kita yakin, artinya tidak akan ada lagi perubahan setelah kita aktifkan. Dipastikan bahwa apa yang kita terapkan dalam gedung itu memang sudah maksimal gitu. Jadi tidak ada lagi namanya renovasi apa. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, artinya kan ada perubahan-perubahan kecil karena melihat perkembangannya ke depan, mungkin ada yang lemah sedikit, kita bisa boleh merubah ya. Ya boleh menggunakan teknisi atau kita sendiri bisa belajar seperti itu. Ya, jadi saya kira itu saja Sobat Buleter yang bisa saya sampaikan di sini ya, karena memang ini penting ya untuk seorang pemula harus paham persis apa-apa yang harus kita lakukan sebelum mengaktifkan seburung walet. Oke, saya kira cukup sekian video ini. Semoga video ini bisa dijadikan referensi atau minimal bisa membantu para petani walet ya. Oke, salam mengkece. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua.